Baik, berikutnya adalah cara menggambar spur gear menggunakan kalkulator gear dan AutoCAD 2002. AutoCAD 2002. Baik, misalnya kita akan membuat spur gear atau gear lurus yang memiliki modulo 10. Kemudian jumlah giginya itu adalah 20. Jadi kita di kalkulator gear ini kita bisa mengisikan masukan berupa modulo dan jumlah gigi. Misalnya saya contohkan ini 20 akan menghasilkan nilai-nilai yang akan kita pakai pada saat merancang gambar di AutoCAD. Jadi ini kalau misalkan saya rubah menjadi 15 misalnya ya giginya, maka angka-angka ini akan berubah dan inilah yang nanti bisa kita jadikan patokan untuk merancang gear yang sesuai gitu ya. Jadi pasangan gear itu kan harus memiliki biasanya yang menentukan adalah modulonya ya. Sama-sama modulo 10 kita ingin membuat gear dengan katakanlah ini misalnya saya contohkan 12 ya. 12 gigi ya. Maka ini yang akan kita gambar dengan parameter yang kita ambil dari kalkulator. Oke, kita mulai langkah awal di AutoCAD-nya, kita buat lingkaran dengan pusat ya. Jadi kita menentukan pusat lingkaran sembarang sudah di titik ini misalnya. Kemudian kita buat diameter yang BCD 120 ya. Oke, kemudian kita buat lingkaran lagi yang OD, yaitu outside diameter terluar itu OD itu adalah diameter 140. Oke. Kemudian inside diameter dalam 97,5, kita buat lingkaran lagi dengan pusat yang sama dengan diameter D 97,5 meter ya. Oke, setelah kita dapatkan 3 lingkaran ini ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis datar dengan titik awal di kuadran atas untuk lingkaran BCD ya, datar saja sini sembarang. Nah ini enter. Nah, kalau sudah garis ini kita putar sejauh 20. Ini ketentuannya adalah ini kita putar sejauh 20 derajat dengan pusat di sini kuadran ini. Jadi kita putar 20 derajat, enter. Oke. Nah, setelah seperti ini kita buat garis tegak lurus dari pusat ini ke garis ini ya. Kita cari yang tegak lurus ya. Tegak lurusnya di sini, oke. Enter. Kemudian buat lingkaran, bantu dengan pusat ini sampai ke titik potongnya ini. Oke. Lalu kita buat juga setelah ini adalah membuat busur. Jadi sebentar saya reken dulu. Kita membuat busur yang melalui garis PCD ini, garis PCD ini sepanjang TT ini ya, 15,7 ini sepanjang TT. Sehingga kita bisa mulai membuat busurnya itu dengan memanfaatkan ini arch ya, membuat arch. Diklik kemudian arch-nya kita pilih center ya, centernya di sini, kemudian diawali ini ya. Oke, kemudian klik kanan, pilih chord length ya, panjang dari ini ya, chord length. Nah, chord length-nya ini sepanjang 15,7. Jadi kita ketik saja 15,7, enter. Oke.
Oke, selanjutnya jadi kita sudah punya ini tadi ya objek ini yang 15,7 itu ya ini ya sepanjang ini yang barusan kita buat. Oke, langkah selanjutnya kita buat garis ya, garis dari ujung dot length ini ujung busur ini yang tegak lurus yang garis yang menyinggung di lingkaran bantu ini ya, sehingga cari yang tangan ya, jadi tangan, jadi klik ini. Oke. Enter, maka kita sudah punya acuan untuk membuat profil dari gigi. Jadi diawali dengan membuat lingkaran yang berawal di titik pusat ini sampai sini ya, sampai ujung sini ya. Kemudian satu lagi diawali dari titik ini sampai sini ya. Oke, jadi kita sudah punya gigi yang akan kita buat atau profil gigi yang akan kita buat gigi kiri ini ya. Nanti gigi kiri ini akan bisa kita ambil ya garisnya. Jadi kalau mungkin bisa dengan trim atau mungkin saya akan potong satu-satu aja yang kita pilih ya. Dan biasanya bisa kita trim. Misalkan ini saya potong seperti ini. Ntar saya potong lagi ini sampai sini ya. Saya potong lagi. Oh, ini harus pas motongnya. Oke, kemudian ini juga saya potong sampai sini. Kemudian yang perlu adalah sini. Ya. Kemudian oke, ini saya potong. Ya. Jadi kita sudah punya profil gigi untuk ini. Ya, kita bisa hapus semua garis-garis bantu ini karena sudah tidak diperlukan lagi setelah kita mendapatkan profil gigi ini ya. Oke. Jadi inilah ya hasil gigi yang kita inikan, dan selanjutnya kita fillet ya, kita fillet ininya ya, pojok ini radius filletnya adalah ini 3,9, sehingga kita fillet saja dengan radius R 3,9 dan ini ke sini ya, lihat lagi yang ini juga. Oke, ini sudah, jadi ini saya hapus ya. Oke, jadi kita sudah punya profil gigi ini, dan kemudian kita akan array polar ya, kita array polar, tapi sebelumnya kita join dulu gigi-gigi ini ya. Saya akan join. Oke, jadi prosedur join kalau di AutoCAD 2000 ini memang agak ribet, jadi saya buat polyline dulu untuk bisa diedit dan di join. Saya join ini sini ya, sudah enter ya. Sekarang ini sudah jadi polyline, tapi ini harus saya push garis bantu polyline tadi sampai sini. Oke. Oke, ini sudah menjadi polyline. Ini saya bisa edit untuk bisa saya join. Jadi polyline ini saya join dengan ini, kemudian lengkungnya tadi juga saya join. Oke. Oke, enter. Oke, ini sudah menyatu, dan kemudian kita buat titik pusat untuk patokan ini ya. Ini titik pusatnya.
kita akan array. Ini saya hapus dulu, kemudian ini kita array polar. Ini array polarnya kita perintahkan array polar, objeknya adalah ini, kemudian pusatnya adalah di sini. Oke, kemudian jumlahnya sesuai dengan ini 12 ya, jumlahnya adalah 12. Oke. Ya. Jadi ini dan garis ini yang masih terputus ini adalah lingkaran sebenarnya ya. Ini sorry, busur ya, busur dengan pusat di sini karena ini adalah jadi inside diameter ya. Ini ada di situ sehingga kita buat saja juring atau busur dengan cara yang sama tadi. Ini pakai mana ya? Oke, ini art ya, art. Klik kanan center di sini, kemudian kita awali dari sini sampai sini, length ya sampai sini kan ya, klik ya, udah. Jadi ini kita punya dan ini bisa kita array lagi supaya yang ini juga ada. Kita array polar ya, kayaknya masih sama dengan pusatnya di sini sebanyak 12. Oke. Objeknya adalah ini, enter dan oke ya. Sudah dapat ini semuanya dan baru kemudian kita join ya. Kita saya pakai polyline edit, kemudian join. Oke. Ya, jadi sudah jadi, cara langkahnya adalah seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk acuan sehingga kita bisa membuat gear ini untuk jumlah gigi yang berbeda. Jadi kita bisa melanjutkan. Terima kasih.